Sistem Super Devouring. Bab 381 Setan Pohon. Ding, penyatuan garis keturunan pohon kehidupan suci berhasil. Ketika Yesuan mendengar suara peringatan di benaknya, dua sinar cahaya melesat keluar dari matanya. Seperti yang diharapkan, lautan tanaman merambat ini mungkin diciptakan oleh pohon harta karun 7 warna. Hanya tanaman yang berusia ribuan tahun yang dapat memungkinkan Yesuan untuk menukar garis keturunan pohon kehidupan suci. Setelah garis keturunan dengan kemampuan pemulihan yang sangat kuat ini menyatu, Yesuan merasakan bahwa energi sejati dalam tubuhnya pulih dengan cepat. Dalam sekejap mata, energi sejati yang dikonsumsi oleh penghakiman naga terisi kembali. Kemampuan pemulihan yang begitu kuat, tak terkalahkan. Mata Yesuan membelalak. Pohon kehidupan suci ini terkenal dengan kemampuan pemulihannya. Yesuan memperkirakan bahwa bahkan jika dia memotong lengannya di tempat, dia mungkin dapat menumbuhkan cabang baru. Tetapi saat berikutnya, apa yang dia pikirkan terjadi? Tanaman merambat yang dia potong benar-benar menumbuhkan cabang baru di depannya. Sial, ini tidak bisa dilawan, mundur. Yesuan berbalik dan berlari dengan tergesa-gesa. Pihak lain mampu pulih seperti dirinya, jadi dia tentu saja tidak bisa melawan tanaman merambat ini sampai mati di sini, dan dia harus menemukan tubuh utamanya. Pada saat yang sama, dia sudah mengerti nasib apa yang akan dihadapi tim gabungan tiga pihak. Tim musnah. Itu adalah tim musnah. Dan bahkan jika dia kembali, dia mungkin tidak dapat menyelamatkannya, lagi pula, tanaman merambat terus-menerus menjulur dari tanah dan menyerangnya. Dari satu menjadi dua, lalu menjadi tiga, dan akhirnya lima tanaman merambat yang sangat keras dan lebih cepat daripada Yin Feng mantis berkekuatan 55 naga. Jika itu adalah orang biasa, dia akan ditikam sampai mati dan diseret ke bawah. Namun, ini masih tidak dapat membunuh Yesuan. Yesuan, yang telah bergabung dengan pohon kehidupan suci, memiliki kecepatan pemulihan ki sejati yang sangat cepat. Selain itu, dia terus menjalankan latihan, yang lebih cepat daripada dia meminum pil. Pada saat ini, dia seperti mesin gerak abadi. Dia menghindar dan memotong tanaman merambat yang menghalangi jalannya sambil bergerak maju. Dalam perjalanan, dia juga bertemu dengan banyak belalang sembah Yin Feng, yang semuanya dibunuh olehnya. Ketika suara peringatan itu terdengar lagi, dia telah menembus kekuatan 46 naga. Mengerikan. Aku berlari setidaknya 100.000 meter. Jika aku berlari dengan kecepatan tim tiga pihak, bahkan jika tidak ada tanaman merambat, aku akan diracuni sampai mati di dalamnya. Yesuan tidak berdaya. Kecepatan tim tiga pihak terlalu lambat. Apa yang bisa diselesaikan dalam beberapa detik tertunda selama beberapa menit. Tetapi mereka juga bertindak hati-hati. Sayangnya, itu tidak berguna. Apa yang menunggu mereka selanjutnya adalah tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Karena dia telah meninggalkan tim, dia akan menemukan pohon harta karun 7 warna berikutnya. Selama dia mendapatkan buah 7 warna, dia akan langsung menembus 60 naga, yang merupakan langkah ke surga. Meskipun dia tidak dapat melihat apapun dalam kabut beracun ini, dia hanya dapat melihat melalui selusin meter dengan penglihatannya, tetapi untungnya itu hanya tempat biasa tanpa susunan ilusi. Dia baru saja memastikan arahnya, jadi dia langsung berjalan lurus. Semakin jauh dia pergi, semakin banyak tanaman merambat yang ada. Pada saat ini, ada 10 tanaman merambat yang menyerang Yesuan pada saat yang sama. Bahkan seorang master dengan kekuatan 60 naga mungkin tidak dapat mengatasinya dengan mudah. Pada saat ini, alis Yesuan tiba-tiba berkumpul, dan dia akhirnya merasakan sesuatu yang berbeda. Benda ini sangat besar, tingginya puluhan meter, dan masih berputar-putar, jelas merupakan makhluk hidup. Perasaan pertama yang diberikannya kepada Yesuan adalah bahwa benda itu seperti gurita raksasa di istana laut dalam, tetapi tentakelnya jauh lebih banyak daripada gurita raksasa. Pohon harta karun 7 warna. Ini adalah reaksi pertama Yesuan. Sepertinya pemilik sebenarnya telah ditemukan. Mata Yesuan berbinar, dan dia langsung bergegas mendekat. Ketika dia hanya berjarak 500 meter dari pohon harta karun 7 warna, kabut beracun tiba-tiba menjadi lebih tipis, dan penglihatannya juga melebar sedikit demi sedikit. Ketika dia melihat penampakan pohon harta karun 7 warna dengan jelas, seluruh tubuhnya bergetar. Sungguh pohon harta karun 7 warna, sungguh lelucon. Saat ini, di depannya, ada pohon hitam yang sangat kering hingga tidak ada daunnya, seolah-olah terbakar. Namun, ada puluhan cabang tebal yang bergetar di atas pohon hitam besar ini, dan terus meliuk-liuk di mana-mana, yang membuat Yesuan merasa mual.
Melihatnya, Yesuan mengaitkannya dengan penampakan tiosianat Merkuri setelah terbakar, yaitu ular Firaun. Iblis pohon, ini iblis pohon. Yesuan mengenalinya, yang pernah dia dengar sebelumnya. Iblis pohon adalah makhluk aneh. Meskipun itu adalah tanaman, ia tampak seperti binatang suci. Singkatnya, iblis pohon ini juga sejenis binatang suci, tetapi tidak memiliki roh binatang suci. Swiss. 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 Tepat ketika Yesuan muncul, iblis pohon itu memutar cabang-cabangnya dan menusuk Yesuan. Kali ini, Yesuan harus berhadapan dengan puluhan cabang dan tanaman merambat dengan 55 kekuatan naga. Untungnya, ia telah menggabungkan darah pohon kehidupan suci, dan energi sejati dalam tubuhnya pulih dengan cepat, memungkinkannya untuk terus melakukan penghakiman naga dan memotong cabang-cabang ini menjadi dua. Namun, iblis pohon ini juga memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Iblis pohon tidak dapat melakukan apapun pada Yesuan, dan Yesuan tidak memiliki energi cadangan untuk menyerang batang utama iblis pohon, dan kedua belah pihak jatuh ke jalan buntu. Nima, dikatakan bahwa itu adalah pohon harta karun 7 warna, bagaimana mungkin itu adalah iblis pohon yang menjijikkan, dan itu sangat kuat. Yesuan sedikit tidak berdaya. Namun, saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Karena ia merasa bahwa kecepatan serangan iblis pohon yang menjijikkan ini jauh lebih cepat, dan bahkan pertahanan tanaman merambat dan cabang-cabangnya lebih kuat. Mengapa demikian? Mungkinkah iblis pohon ini menghancurkan tim tiga pihak? Hati Yesuan bergetar. Jika demikian, maka itu akan merepotkan. Pada saat ini, Yesuan juga masih bimbang. Dia masih bisa menggunakan amarah Raja Binatang terakhir untuk membunuh iblis pohon ini. Namun, dia tidak bisa menjamin bahwa iblis pohon ini adalah mutasi dari pohon harta karun 7 warna. Terlebih lagi, bagaimana jika masih ada bahaya di bawah? Tepat saat dia berpikir, sesosok tubuh tiba-tiba jatuh di batang pohon iblis itu. Tuan, tolong berhenti. Sebuah suara yang dikenalnya terdengar, dan kemudian tanaman merambat dan cabang-cabang ini berhenti. Yesuan menoleh dengan terkejut dan menemukan bahwa ada seorang pria berpakaian putih berdiri di batang pohon itu. Itu adalah pria bertopeng yang datang dengan seekor burung bangau putih sebelumnya. Apakah itu kamu? Seru Yesuan. Pria misterius ini akhirnya muncul. Pria misterius itu masih mengenakan topeng. Ketika dia melihat Yesuan mengenalinya, dia mengangguk dan berkata, "Ya, itu aku." Yesuan menyipitkan matanya. Peta-peta kulit binatang itu semuanya dibuat oleh pria misterius ini. Sungguh aneh bahwa pria misterius ini dapat berdiri dengan mantap di batang pohon iblis saat ini. Keraguan dalam benak Yesuan hampir terpecahkan. Ia menatap pria misterius itu dan berkata dengan dingin, "Ini semua jebakan yang kau buat, kan?" "Ya." Pria bertopeng misterius itu mengakui secara langsung. "Semua ini dirancang olehku. Saat ini, aku khawatir hanya kau dan aku yang hidup di lantai 3 ini." Bab 382, Raja Belalang Angin Kegelapan. Benar saja. Hati Yesuan mencelos. Tampaknya aliansi ketiga pihak juga hancur, termasuk Xie Yu dari keluarga Xie. Kau melakukan ini untuk tujuan menyerap mayat mereka. Yesuan menyipitkan matanya dan berkata, "Ya, aku ingin mayat manusia." Pria misterius itu mengangguk dan berkata, "Ketika aku menemukannya, hidupnya hampir berakhir, dan kebetulan aku memiliki warisan sekte Baoshu 1000 tahun yang lalu, jadi aku menggunakan mayat manusia untuk membudidayakannya menjadi iblis pohon, memakan esensi dan darah manusia." Warisan sekte Baoshu. Yesuan menyipitkan matanya. Orang ini benar-benar ada hubungannya dengan sekte Baoshu. Buah 7 warna itu. Gumam Yesuan. Buah itu telah hidup selama 1000 tahun. Sungguh keajaiban bahwa buah itu dapat bertahan hidup hingga hari ini. Buah itu masih ingin berbuah. Pria misterius itu mencibir, berhenti sejenak, dan berkata, "Namun, jika menyerap cukup banyak darah manusia, ia masih bisa menghasilkan buah." Awalnya, aku ingin membunuh orang-orang ini, tetapi tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Nak, sekarang aku memberimu kesempatan. Selama kau tunduk padaku, aku akan memberimu buah kedua dari iblis pohon. Bagaimana? Kepatuhan. Yesuan mendengus dingin, memintanya untuk tunduk pada seseorang, jangan pernah berpikir tentang itu. Namun, dia fokus pada poin penting lain dalam kata-katanya. Buah kedua. Ini berarti buah pertama akan menjadi milik pria misterius itu. Dia menebak dalam hatinya, seberapa kuat pria misterius ini. Jika demikian, mengapa kau tidak melakukannya sendiri? Yesuan menyipitkan matanya.
Aku hanya memiliki 50 kekuatan naga, jadi aku hanya bisa memancing mereka masuk dan membiarkan iblis pohon melakukannya. Pria misterius itu tidak menyembunyikan apapun, seolah-olah kemenangan sudah di depan mata. 50 kekuatan naga. Ye Xuan menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka bahwa alam pria misterius ini hanya 4 kekuatan naga lebih tinggi darinya. Dia memperkirakan bahwa meskipun dia tidak menggunakan amarah Raja Binatang Buas, dia masih bisa membunuh pria misterius itu dalam hitungan detik. Tentu saja, ini hanya mungkin jika iblis pohon tidak campur tangan. Wah, aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Kau tidak bisa membunuhku, karena di sini, tidak hanya ada iblis pohon. Pria misterius itu berkata, dan tiba-tiba berteriak, keluar. Apa? Perilakunya membuat hati Ye Xuan bergetar. Mungkinkah pria misterius itu memiliki pembantu lain? Pada saat ini, pohon ajaib itu tiba-tiba berputar dengan keras, dan kemudian retakan muncul di batang pohon. Ketika Ye Xuan melihat sosok keluar dari pohon ajaib itu, dia juga terkejut. Belalang Yin Feng. Belalang Yin Feng ini berbeda dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tidak hanya seluruh tubuhnya berwarna ungu merah yang aneh, tetapi juga lebih tinggi dan lebih besar. Itu adalah Raja Belalang Yin Feng yang hidup berdampingan dengan iblis pohon. Kekuatannya telah mencapai 65 kekuatan naga. Dengan dia di sini, kau tidak dapat melarikan diri. Pria misterius itu berkata dengan bangga. Dialah yang mengolah pohon harta karun 7 warna menjadi iblis pohon, dan Raja Belalang Yin Feng ini tumbuh dengan mengandalkan iblis pohon, sehingga dia dapat memerintah Raja Belalang Yin Feng dengan menyamar. Kalau begitu, kamu ingin aku menyerah, jadi aku harus membantumu mengumpulkan mayat manusia, kan? Kalau begitu, mengapa kamu tidak melepaskannya? Ye Xuan bertanya dengan heran. Tidak, Raja Belalang Yin Feng dan iblis pohon hidup berdampingan dan tidak mungkin terlalu jauh. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya. Benarkah? Ye Xuan menyipitkan matanya dan berkata, bagaimana jika aku tidak menyerah? Pria misterius itu mencibir, aku punya 100 cara untuk membunuhmu mati. Aku suka menyerang mereka yang merasa luar biasa. Kamu harus ingat bahwa ini wilayahku. Jadi apa? Apakah menurutmu iblis pohon dan Raja Belalang Yin Feng ini saja dapat menjadi ancaman bagiku? Sudut mulut Ye Xuan sedikit terangkat. Pria misterius itu menirunya dan bertanya balik, apakah menurutmu dengan kekuatanmu, kamu dapat melawan Raja Belalang Yin Feng? Hehe. Ye Xuan hanya tersenyum dingin, dan 10 naga terbang tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya. Kekuatan 46 naga. Kemudian, dia menggunakan kemarahan Raja Binatang Buas di depan pria misterius itu. 46 naga, langsung berubah menjadi 60 naga. Apa? Pria misterius itu terkejut. Ye Xuan benar-benar secara langsung meningkatkan kekuatan 14 naga. Bagaimana ini mungkin? Namun, ini tidak berarti bahwa Ye Xuan dapat melawan Raja Belalang Yin Feng. Bagaimanapun, Raja Belalang Yin Feng adalah binatang suci dari 65 naga. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Xuan juga memiliki bonus kecepatan gerakan sebesar 20%. Jika dia tidak menggunakan seni bela diri gerakan tubuh, kecepatannya juga akan melebihi seorang prajurit dengan 70 naga. Jika dia menambahkan gerakan tubuh Tian Chan sebesar 70% api, Raja Belalang Yin Feng ini pasti tidak akan mampu mengimbanginya. Swiss. Ye Xuan tidak bermaksud membuang-buang kata. Setelah menggunakan kemarahan Raja Binatang Buas, dia langsung bergegas keluar. Raja Belalang Yin Feng menjerit dan menyerbu ke depan. Setan pohon itu juga memutar cabang-cabangnya dan menyerang Ye Xuan. Dentang. Ye Xuan mengorbankan pedang besar pembantai naga dan menebaskannya ke baju besi Raja Belalang Yin Feng. Pertahanan yang kuat sekali. Dia mengerutkan kening. Raja Belalang Yin Feng juga mengalami mutasi. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada binatang suci 65 naga. Mungkin telah mencapai 67 atau 68 naga, jadi pertahanannya sangat kuat. Swiss. Setelah Raja Belalang Yin Feng mendekati Ye Xuan, ia juga mulai menyerang dengan sabit ganda. Kecepatan serangannya sangat cepat. Jika Ye Xuan tidak memiliki bonus kecepatan gerakan, mungkin akan sulit untuk menghindar. Pada saat yang sama, setan pohon itu juga menggunakan cabang-cabang itu untuk menyerang Ye Xuan. Beberapa cabang setan pohon ini juga sangat kuat dan sangat sulit untuk dipotong. Menghadapi serangan ganda ini, Ye Xuan juga merasakan sedikit tekanan. Meskipun kekuatannya saat ini mencapai 60 naga, energi sejatinya masih pada level 46 naga. Tidak mudah untuk memotong cabang-cabang ini dan menghancurkan cangkang Raja Belalang Yin Feng.
Selain itu, iblis pohon memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Bahkan jika dipotong, ia akan segera tumbuh lagi. Ada juga Raja Belalang Yin Feng di sebelahnya, jadi dia mengubah rencana pertempurannya. Tangkap raja terlebih dahulu. Raja di sini mengacu pada pria misterius dan iblis pohon. Pria misterius itu telah mewarisi sekte pohon harta karun. Pasti ada banyak hal baik di cincin Qian Kun. Jika dia bisa mendapatkan cincin Qian Kun, dia mungkin bisa menerobos lagi. Iblis pohon terlalu sulit untuk dihadapi. Membunuhnya terlebih dahulu juga merupakan pilihan yang baik. Bagaimanapun, Raja Belalang Yin Feng dapat dibunuh terakhir. Swiss. Ye Xuan tiba-tiba melesat dengan cepat dan bergegas menuju iblis pohon. Wajah pria misterius itu berubah drastis. Dia tidak menyangka Ye Xuan memiliki kekuatan seperti itu. Itu adalah kesalahan. Untungnya, ada iblis pohon dan Raja Belalang Yin Feng yang menghalanginya, kalau tidak, Ye Xuan pasti akan berlari di depannya dan memenggal kepalanya dengan pedang. Sialan, keluar sekarang. Pria misterius itu mengumpat. Saat berikutnya, batang pohon iblis itu retak lagi, dan kemudian Raja Belalang Yin Feng lainnya keluar darinya. Apa? Ye Xuan terkejut. Sebenarnya ada dua Raja Belalang Yin Feng. Bab 383, Teknik Pedang Huang Quan. Ye Xuan baru menyadari bahwa jika hanya ada satu Raja Belalang Sembah Yin Feng, bagaimana mungkin ia melahirkan begitu banyak belalang sembah kecil. Meskipun dikatakan bahwa belalang sembah betina akan memakan belalang sembah jantan saat melakukan sesuatu dengannya, ini tentang belalang sembah biasa, dan belalang sembah Yin Feng ini adalah binatang suci. Wajahnya menjadi sangat suram. Dua Raja Belalang Sembah Yin Feng dengan 65 naga, ditambah satu iblis pohon, bahkan jika itu adalah 70 naga, sudah dapat menjerat seorang prajurit dengan 70 naga. Hahaha, nak, kau tidak menyangka. Karena kau ingin bermain, maka aku tidak keberatan bermain denganmu. Pria misterius itu tertawa. Ye Xuan mendengus dingin dan menerobos dengan seluruh kekuatannya. Tetapi setelah Raja Belalang Sembah Yin Feng kedua bergabung dalam pertempuran, ia dihentikan dan bahkan dipaksa mundur. Apa yang harus kulakukan? Ia berpikir cepat dalam benaknya. Dalam situasi ini, ia tidak lagi memiliki pembantu. Jenius Wei Zhen memiliki kekuatan 30 naga, dan keluar berarti mati. Pada saat ini, kilasan inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya. Sebelumnya, ia telah mengumpulkan begitu banyak mayat, tetapi ia selalu melupakan satu hal, yaitu, fusi seni bela diri. Saat ini, masih ada lebih dari 50 seni bela diri tipe pedang yang belum menyatu dalam sistem melahap. Ini adalah sedotan terakhirnya, jika tidak, ia harus melarikan diri. Ding, fusi seni bela diri gagal. 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 Titik. Ding, fusi seni bela diri gagal. Ding, fusi seni bela diri berhasil, tuan rumah memperoleh seni bela diri surgawi tingkat menengah teknik pedang Huang Quan, apakah Anda ingin mempelajarinya? Setelah mendengar nada perintah ini, mata Ye Xuan berbinar, dan ia segera menjawab, iya. Ding, tuan rumah mempelajari teknik pedang Huang Quan, dan saat ini berada di level ke-10. Akhirnya menyatu. Mata Ye Xuan membelalak. Kali ini, ia tidak lagi menggunakan teknik pedang Tian Feng, tetapi teknik pedang Huang Quan. Namun, posisinya saat ini bahkan lebih berbahaya. Amarah Raja Binatang Buas memiliki durasi. Jika durasinya berakhir dan dia belum pergi, maka dia akan mati. Semua orang harus mati sejak zaman kuno. Tidak masalah apakah kamu mati lebih awal atau lebih lambat. Ayo bertarung. Ye Xuan tidak peduli tentang itu lagi dan mulai melawan dua Raja Belalang Yin Feng. Meskipun keterampilan pedang Huang Quan adalah seni bela diri surgawi tingkat menengah, itu hanya 10% matang. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak bisa lebih kuat dari keterampilan pedang Tian Feng, yang 100% matang. Namun, Ye Xuan memiliki darah pendekar pedang dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang keterampilan pedang. Ding, kemahiran keterampilan pedang Huang Quan telah meningkat, dan saat ini 20% matang. Ding, kemahiran keterampilan pedang Huang Quan telah meningkat, dan saat ini 30% matang. Dalam waktu kurang dari 3 detik, keterampilan pedang Huang Quan telah meningkat sebesar 20%. Sekarang kekuatan Huang Quan Sword Skill baru saja menyusul Tian Feng Sword Skill. Ding, kemahiran Huang Quan Sword Skill telah meningkat, dan saat ini sudah 40% matang. Pada saat ini, kekuatan Huang Quan Sword Skill telah melampaui Tian Feng Sword Skill.
Awalnya, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi sekarang kekuatan serangannya telah ditingkatkan, dan dia segera melawan. Namun, dia masih perlu membunuh dua Yin Feng Mantis King. Ding, kemahiran Huang Quan Sword Skill telah ditingkatkan, dan saat ini sudah 50% mahir. Ini sudah cukup. Haha, kamu sudah mati. Mata Yesuan memancarkan dua sinar cemerlang, dan dia sekali lagi memadatkan pedang pembunuh naga. Eight Desolations Dragon Slaying Sword, Dragon's Judgment. Sebuah tebasan putih besar menyapu dan menebas iblis pohon itu. Baru saja, Yesuan mencoba menyerang iblis pohon itu dari jarak jauh, tetapi Dragon's Judgment terbelah oleh sabit dari dua Yin Feng Mantis King. Kali ini, Raja Belalang Yin Feng Jantan masih menyapu, dan dengan sabit ganda, dia siap untuk membelah penghakiman naga. Namun, penghakiman naga ini hanyalah cara Yesuan untuk memikat harimau itu menjauh dari gunung. Keterampilan pedang Huang Quan, pedang jatuh ke Huang Quan. Saat Raja Belalang Jantan pergi, Yesuan tiba-tiba menyerang Raja Belalang Betina, dan dengan pedang, kepala Raja Belalang Betina terbang ke atas. Keterampilan pedang Huang Quan pada 50% telah lampaui keterampilan pedang Tian Feng pada 100%. Ditambah dengan pencegahan Raja Binatang dari garis keturunan Raja Binatang, bahkan jika baju besi Raja Belalang Betina itu keras, itu tidak dapat menghentikan pedang ini. Raja Belalang Betina, mati. Yesuan melangkah maju dan melahap tubuh Raja Belalang Betina. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 48 naga. Ketika perintah itu berbunyi, 3 naga terbang lagi muncul di samping Yesuan. 63 naga. Raja Binatang Buas itu sangat marah, itu benar-benar keterampilan yang hebat. Raja Belalang Jantan baru saja membelah penilaian naga itu, dan ketika bereaksi, Yesuan sudah bergegas di depannya. Keterampilan pedang Huang Quan, pedang jatuh ke Huang Quan. Sebuah tebasan yang mengandung napas kematian menyapu kepala Raja Belalang Jantan, dan ujungnya sama dengan Raja Belalang Betina, dan dipenggal oleh Yesuan. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 50 naga. Jumlah naga terbang berubah lagi. Sekarang, Yesuan menjadi 65 naga. Kedua Raja Belalang dibunuh oleh Yesuan dalam 1 detik. Adegan ini terjadi terlalu cepat bagi pria misterius itu untuk pulih. Pada saat dia bereaksi, Yesuan telah memotong penghakiman naga. Penghakiman naga memotong lusinan cabang berturut-turut, dan kemudian tenggelam ke batang pohon iblis, yang tebalnya setidaknya 10 meter. Retak. Batang pohon iblis itu terpotong menjadi 2, dan kemudian jatuh ke belakang. Tidak. Pria misterius yang berdiri di dahan pohon itu berteriak. Setan pohon ini dibudidayakan olehnya dengan usaha yang tak terhitung jumlahnya. Dia hanya perlu mendapatkan beberapa mayat manusia lagi untuk memadatkan buah. Tepat saat dia patah hati, sesosok tubuh datang. Dia hanya melihat kilatan cahaya dingin, dan kemudian dia melihat tubuhnya sendiri. Itu sama dengan dua Raja Belalang, dan kepalanya terpenggal. Plop. Kepalanya jatuh ke tanah, dan matanya menunjukkan ekspresi kesal. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia, yang dapat mengendalikan dua Raja Belalang Yin Feng, akan mati di Tang Yesuan. Faktanya, ketika penghakiman naga terakhir terjadi, durasi kemarahan Raja Binatang telah berakhir, tapi dua Raja Belalang Angin telah mati, jadi pertempuran itu sudah pasti berakhir. Dengan hanya 50 kekuatan naga, kamu berani berteriak di depanku, kamu benar-benar mencari kematian. Yesuan mendengus dingin dan melepaskan topeng pria misterius itu. Itu adalah wajah yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Namun, usia pria misterius itu di luar dugaannya. Dia memperkirakan bahwa orang ini paling banyak berusia 25 tahun. Dia hanya penasaran. Sekarang setelah dia melihat wajah asli pria misterius itu, dia tidak punya banyak ide. Dia berbalik dan menyimpan cincin Qiankun milik pria misterius itu. Ketika dia menoleh untuk melihat iblis pohon, dia menemukan bahwa iblis pohon yang terputus itu mulai layu dengan cepat, dan kemudian berubah menjadi lapisan abu terbang yang tebal. Sayang sekali, jika ditelan, itu pasti bernilai banyak pengalaman. Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mulai memeriksa cincin Qiankun milik pria misterius itu dan menemukan bahwa memang ada banyak hal baik di dalamnya, yang sebagian besar adalah harta karun alam. Pada saat yang sama, ada banyak buku tentang budidaya harta karun alam oleh Sekte Baoshu. Yesuan tidak tertarik dengan ini, tetapi dia tetap memasukkannya ke dalam sistem menelan. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 52 naga. Bab 384, orang yang salah. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 52 naga. Setelah menelan semua yang ada di dalam, kekuatan Yesuan meningkat lagi.
Meskipun tidak ada buah 7 warna yang dapat memungkinkan orang untuk langsung menembus kekuatan 60 naga, panen Yesuan kali ini juga sangat bagus. Anda tahu, ketika dia datang, dia memiliki kurang dari 30 naga. Sekarang, semuanya akhirnya berakhir. Yesuan melihat sekeliling dan pergi dengan cepat, tetapi dia tidak meninggalkan lantai 3, tetapi berlarian di tengah kabut beracun. Di dalam kabut ini, masih ada belalang sembah Yin Feng. Hah! Pada saat ini, Yesuan merasakan ada yang tidak beres, dan melihat ke bawah, dan menemukan bahwa tanaman merambat di bawah kakinya mulai layu. Megatron. Dia buru-buru memanggil Megatron. Boom! Seluruh lautan tanaman merambat berubah menjadi abu dan runtuh. Untungnya, Yesuan bereaksi cepat dan duduk di punggung Megatron. Jadi begitulah, kabut beracun ini semuanya dipancarkan oleh tumpukan harta karun beracun di bawah. Yesuan dengan cepat mendorong Megatron turun. Di bawah, ada banyak tulang manusia dan mayat belalang angin, serta banyak cincin Qiankun dan rumput beracun. Yesuan melompat dari punggung Megatron lagi. Dia tidak berani mengumpulkan rumput beracun ini sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia menyatu dengan darah pohon kehidupan suci, dia tidak lagi takut. Pada saat itu, dia mulai dengan cepat mengumpulkan harta alam dan cincin Qiankun. Adapun belalang angin yang masih hidup, dia membunuh mereka satu per satu. Kabut belum turun, dan dia mengambil kesempatan ini untuk berjalan di seluruh lantai 3. Pada saat yang sama, dia juga menemukan mayat dari 3 aliansi klan, termasuk keluarga Xie. Sayang sekali, seorang wanita cantik telah meninggal seperti ini. Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa daya lagi. Setelah menyapu lantai 3, dia kembali ke lantai 2. Masih banyak rumput beracun di lantai 2. Dia berkeliaran lagi dan kemudian kembali ke lantai pertama. Harta alam di lantai pertama hampir tersapu. Lagi pula, banyak orang mundur di depan kabut beracun di lantai 2 dan kembali ke darat. Ketika Yesuan melahap semua hal ini, ia berhasil menembus kekuatan 55 naga. 4 kekuatan utama di area ini, yang terkuat hanya memiliki 54 naga, dan ia telah melampaui itu. Sepertinya tempat ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi, aku harus pergi ke tempat yang lebih makmur. Yesuan berpikir dalam hati. Sekarang ia juga memahami struktur geografis benua batu darah ini. Ia sekarang berada di domain Luoxia, yang berada di bawah yurisdiksi Istana Raja Perang, dan domain Luoxia terbagi menjadi wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Wilayah tempat ia berada sekarang sangat kecil, bahkan tidak berlevel rendah. Lagi pula, wilayah berlevel rendah memiliki penguasa alam roh. Namun, ketika ia kembali ke daratan, ia menemukan bahwa ada orang lain di sini. Namun, ia merasa ada yang tidak beres karena ia melihat beberapa orang yang tampaknya sedang menginterogasi orang lain. Keluarlah, seseorang keluar. Tiba-tiba seseorang berteriak. Semua orang berbalik dan menemukan Yesuan, seorang pria aneh berpakaian putih dengan topeng. Guru, itu dia. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menunjuk ke arahnya dan berteriak. Oh! Seorang lelaki tua menoleh dengan heran dan menatap Yesuan, kaulah yang membunuh muridku. Muridmu. Yesuan menoleh dengan heran, bertanya-tanya apakah pihak lain telah mengenali orang yang salah. Pemuda yang baru saja menunjuknya melanjutkan, Guru, dialah yang memasang jebakan, membunuh adik laki-lakiku, dan merampok warisan sekte Baoshu yang awalnya milik kita. Sekarang, Yesuan dapat yakin bahwa pihak lain telah mengenali orang yang salah. Karena dia masih mengenakan topeng. Dan pria misterius itu juga mengenakan topeng, mengenakan pakaian putih, dan tingginya hampir sama dengannya. Sialan, kau begitu berani sehingga kau benar-benar membunuh muridku. Aku akan menangkapmu dan membiarkanmu merasakan rasanya dipotong-potong. Orang tua itu meraung dan melangkah ke arah Yesuan. 65 naga. Orang tua ini sebenarnya adalah master dari 65 naga. Mata Yesuan hampir keluar. Jelaslah bahwa lelaki tua ini pastilah penduduk setempat, tetapi dari wilayah lain. Saat ini, dia sudah mengetahuinya. Lelaki misterius itu pasti telah membunuh seseorang dan merampas warisan sekte Baoshu. Kemudian dia mendengar tentang apa yang terjadi di sini secara tidak sengaja, jadi dia bergegas ke sana. Terlebih lagi, dia mengira lelaki misterius itu adalah lelaki misterius yang sudah meninggal. Meskipun Yesuan ingin menjelaskan, lelaki tua itu begitu cepat sehingga dia tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia sudah berada di depannya dalam sekejap mata. Lelaki tua itu memiliki kekuatan 65 naga, sama dengan 2 Raja Belalang Yin Feng, tetapi kekuatan lelaki tua itu jelas di atas Raja Belalang Yin Feng.
Pukulan lelaki tua itu, yang ringan dan santai, memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Jika pukulan ini mendarat di kepala Ye Xuan, itu pasti akan menghancurkan kepala Ye Xuan dalam sekejap. Namun, Ye Xuan tidak akan membiarkannya bersikap lancang. Pedang 8 Desolate, lepaskan. Dengan suara yang tajam, pedang 8 Desolate hancur menjadi 8 bilah tajam dan menyerang Ye Xuan dari 8 arah. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga langsung menggunakan metode tubuh Tianchan untuk menghindari pukulan itu. Wus! Angin tinju bersiul lewat, dan lelaki tua itu sedikit terkejut. Apakah kamu sudah menelan buah 7 warna itu? Aku bahkan tidak peduli dengan 55 naga. Lelaki tua itu gemetar, dan ki sejati yang kuat bergetar, mengguncang 8 bilah tajam itu. Namun, formasi pembunuh angin 8 Desolate hanyalah salah satu serangan Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan telah mengeluarkan senjata surgawi tingkat rendah, dan napas kematian menyebar. Ye Xuan menebas dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti gunung yang menekan, langsung membuat lelaki tua itu merasa tertekan. Apa? Lelaki tua itu merasa luar biasa lagi. Sangat jarang bagi seorang prajurit dengan kekuatan 55 naga untuk berlatih teknik pedang ke tingkat seperti itu. Namun, dia bukan seorang vegetarian. Dentang. Lelaki tua itu mengeluarkan pedang panjang dan memblokir tebasan itu. Dia segera menggunakan ki sejatinya untuk mengguncang pedang panjang Ye Xuan dan melakukan serangan balik. Serangannya tidak lebih lemah dari Ye Xuan. 10% api. Ye Xuan langsung bereaksi. Dia tidak menyangka akan melihat seorang master yang telah berlatih seni bela diri hingga 10% api di sini. Namun, dia tidak takut. 8 pedang Desolate, kumpulkan. Dia menyusun ulang 8 pedang Desolate. Serangan lawan dan keterampilan gerakan tubuh sebanding dengannya, jadi jika dia ingin menang, dia harus menggunakan 8 pedang Desolate. 8 pedang Desolate akan menjadi lebih kuat saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Ye Xuan memegangnya di tangannya, dan kekuatan energi sejatinya tidak lebih lemah dari lelaki tua itu. Selain itu, dia juga bisa menggunakan lelaki tua itu untuk meningkatkan kemahirannya dalam ilmu pedang musim semi kuning. Anak ini cukup cakap. Lelaki tua itu mengerutkan kening, tetapi sedikit niat membunuh melintas di matanya lagi. Ketiga muridnya berada tepat di belakangnya, dan dia berada di level 65 naga, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Ye Xuan, seorang anak di level 55 naga. Itu benar-benar memalukan, jadi dia tidak lagi berpikir untuk menangkap Ye Xuan, tetapi menyerang dengan sekuat tenaga untuk membunuh Ye Xuan. Namun, setelah bertarung dengan Ye Xuan selama lebih dari 10 ronde, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Ye Xuan. Terlebih lagi, firasat buruk juga muncul di hatinya. Ding, kemahiran ilmu pedang mata air kuning telah meningkat, dan saat ini sudah mencapai 60%. Bab 385 bunuh. Ding, kemahiran ilmu pedang Huang Quan telah meningkat, dan saat ini kemahirannya mencapai 60%. Ding, kemahiran ilmu pedang Huang Quan telah mencapai batas atas. Ketika perintah seperti itu terdengar di benak Ye Xuan, sudut mulut Ye Xuan juga sedikit melengkung. Kemahiran harus terkait dengan wilayah kekuasaannya. Selama dia terus menerobos, jumlahnya akan meningkat lagi. Tapi ini cerita lain. Saat ini, lebih baik membunuh orang tua ini terlebih dahulu. Jika kamu tidak memberiku kesempatan untuk berbicara, aku akan membunuhmu. Dengan ilmu pedang Huang Quan yang mencapai 60%, aku akan mengirimmu ke neraka. Ye Xuan sombong, mengubah kemarahan menjadi kekuatan dan menyerang dengan gila-gilaan. Awalnya, dia dan orang tua itu memiliki kedudukan seri, tetapi ketika kemahiran ilmu pedang Huang Quan, seni bela diri surgawi tingkat menengah, meningkat, dia merusak keseimbangan ini. Levelnya sudah miring ke arahnya, dan lelaki tua itu perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimana ini mungkin? Ketiga murid lelaki tua itu semuanya terkejut. Meskipun mereka hanya memiliki kekuatan 50 naga, mereka memahami kekuatan lelaki tua itu. Namun, hari ini, lelaki tua itu tidak dapat melakukan apapun kepada orang yang alamnya lebih rendah darinya. Ini terlalu palsu. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin tuannya tampaknya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan? Tidak mungkin, pasti ada yang salah. Pihak lain pasti telah menggunakan beberapa cara yang memalukan. Baru beberapa bulan, dan alam orang ini telah melonjak menjadi 5 naga, dan kekuatan tempurnya telah meningkat tajam. Ini pasti efek dari warisan Sekte Baoshu dan buah 7 warna. Ketiganya semuanya menunjukkan ekspresi serakah.
Kali ini mereka datang ke sini, pertama untuk membalaskan dendam saudara junior mereka, dan kedua, untuk buah 7 warna yang dapat menembus hingga 60 naga dengan mengambil satu. His. Pada saat ini, suara renyah tiba-tiba menyebar, dan kemudian ketiganya melihat lelaki tua itu mundur dengan cepat. Lengan tuan terputus. Ketiganya sangat terkejut. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berteriak, "Bajingan, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu beristirahat dengan tenang." Suara lelaki tua itu bergema di udara, dan kemudian tubuhnya mulai membengkak. Bang! Setelah suara yang sangat keras, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba meledak, dan potongan-potongan daging beterbangan kemana-mana. Ye Xuan juga sangat terkejut. Seni bela diri macam apa yang dipraktikkan orang ini? Dia bahkan bisa menghancurkan dirinya sendiri. Namun, ketika lelaki tua itu menghancurkan dirinya sendiri, dia telah menggunakan ki sejatinya untuk melindungi dirinya sendiri, jadi daging dan darah tidak memercik padanya. Namun, pada saat lelaki tua itu meninggal, tanda merah menembus ke dalam tubuhnya. Ding, tuan rumah telah terkena tanda pemburu jiwa. Tanda pemburu jiwa. Ye Xuan mengerutkan kening karena terkejut. Benda apa ini, dan kapan dia mendapatkannya? Dia menunduk dan terkejut saat mendapati dadanya sudah bernoda merah. Tadi, dia menggunakan ki sejatinya untuk melawan, tetapi yang dia halangi adalah daging dan darah, sedangkan ini adalah saripati darah yang dipadatkan oleh lelaki tua itu menggunakan metode khusus, semacam tanda induksi. Apa-apaan ini? Ye Xuan mengulurkan tangannya untuk menyekanya, tetapi ternyata tidak bisa dibersihkan. Dia membalik pakaiannya dan melihat sudah ada titik merah di dadanya, yang masih tidak bisa dibersihkan. Sementara dia masih berpikir, ketiga murid lelaki tua itu saling mandang. Seorang master dengan kekuatan naga 65 dipenggal oleh Ye Xuan dengan kekuatan naga 55. Ini adalah tantangan yang telah melampaui 10 level. Lari. Ketiga orang itu langsung bereaksi dan berbalik dan pergi. Mau pergi. Mata Ye Xuan berkedip, tetapi dia tidak mengejarnya. Dia diam-diam mengambil cincin Qian Kun milik lelaki tua itu, tetapi 8 bilah tajam itu sudah patah dan mengejar ketiga orang itu. Desis. Desis. Dua suara renyah terdengar, dan dua kepala melayang ke atas. Orang ketiga dicegat oleh beberapa bilah tajam dan tidak berani bergerak. Jangan bunuh aku. Orang terakhir ketakutan dan kencing, dan buru-buru memohon belas kasihan. Ye Xuan menyingkirkan cincin Qian Kun milik lelaki tua itu, lalu perlahan berjalan mendekat dan berkata, "Apa titik merah di tubuhku ini?" Pemuda itu menelan ludahnya dan perlahan berkata, "Aku bilang, kau tidak akan membunuhku." Tetapi begitu dia mengatakan ini, dia merasakan lengannya dingin, dan lengan yang patah baru terlempar ke atas. Aku akan memberitahumu. Pemuda itu menahan rasa sakit dari lengannya yang patah dan buru-buru berkata, "Ini adalah metode rahasia Sekte Guiyuanku. Ini memadatkan darah dan esensi seluruh tubuh menjadi setetes, meninggalkan bekas pada musuh. Siapapun yang mempraktikkan keterampilan Sekte Guiyuanku dapat merasakannya. Jadi, aku sekarang menjadi pemancar sinyal GPS." Ye Xuan berkata dalam hatinya. Jika dia bertemu dengan seseorang dari Sekte Guiyuan, dia pasti akan dianggap telah membunuh seseorang dari Sekte Guiyuan, dan pada saat itu akan menyebabkan banyak masalah. "Sudah kubilang, bisakah kau mengampuni aku?" kata pemuda itu. Namun, sebelum dia selesai berbicara, 8 pedang desolate tiba-tiba mulai bekerja, dan kemudian kepala lainnya terlempar ke atas. Menghadapi musuh, Ye Xuan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika dia membiarkan harimau itu kembali ke gunung, itu hanya akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Kemudian, dia menyingkirkan cincin Qian Kun milik ketiga orang itu. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 58 naga. Orang tua itu dan ketiga orang itu cukup kaya, dan langsung membiarkannya melompat dari 55 naga menjadi 58 naga. Pada saat ini, jika orang tua itu dapat dibangkitkan, dia mungkin akan langsung dibunuh oleh Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan memperhatikan bahwa ada lebih dari 10 prajurit keluarga yang sebelumnya ditangkap dan diinterogasi oleh keempat orang tua itu. "Tuan, tolong ampuni nyawaku." Prajurit yang memimpin berlutut terlebih dahulu, lalu semua orang berlutut. Meskipun Ye Xuan membunuh banyak orang, dia tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan orang-orang ini tidak berada pada level yang tinggi, jadi dia terlalu malas untuk melakukannya. "Serahkan cincin Qian Kun, dan aku akan mengampuni nyawamu." Suara dingin Ye Xuan terdengar di telinga mereka semua. Ya.
Pada saat itu, sekelompok orang ini melepaskan cincin Qian Kun, dan prajurit yang memimpin menyerahkannya kepada Ye Xuan. Mereka juga mengerti bahwa Ye Xuan seharusnya ingin melepaskan mereka, jika tidak, mereka pasti sudah menjadi mayat sejak lama. Bahkan para penguasa 65 naga pun tewas di tangan Ye Xuan. Jika Ye Xuan ingin membunuh mereka, itu mungkin akan mudah. Setelah menerima cincin Qian Kun, Ye Xuan segera pergi dan menghilang di depan sekelompok orang ini. Hah! Sekelompok orang ini menghela napas lega. Meskipun mereka tidak punya uang, sudah sangat sulit untuk menyelamatkan nyawa mereka. Titik. Setelah pergi, Ye Xuan memanggil Megatron dan pergi ke tempat yang sunyi. Ada cukup banyak biji di cincin Qian Kun milik lelaki tua itu, dan dengan senjata surgawi yang telah dikumpulkannya, Megatron berpesta lagi. Kali ini, aman, tetapi aku menghabiskan Beast King Rage terakhir. Selanjutnya, aku harus mendapatkan beberapa mayat dari 60 naga. Ye Xuan berpikir dalam hati. Beast King Rage adalah kartu truf terbesarnya. Di dunia yang penuh bahaya ini, kamu harus selalu memiliki kartu truf yang tersedia. Kali ini, dia beristirahat selama 3 hari penuh.